Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dina Septiana. Saya dari kelas reguler A 2021, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Yang terhormat, Ibu dosen Bu Najwa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Sejarah. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil CBR saya dari buku Homo Deus. CBR atau Critical Book Report ini adalah salah satu tugas KKN yang diterapkan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis atau meringkas serta membandingkan kelemahan dan kekurangan dari sebuah buku. Nah, di video kali ini kita akan membahas atau mengulas CBR dari buku yang berjudul Homo Deus yang ditulis oleh Yuval Noah Harari yang diterbitkan pada tahun 2018 dan diterbitkan oleh PT Pustaka Alfabet. Nah, buku ini merupakan cetakan pertama dan tebal buku atau halaman buku ini ada 540 halaman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bab atau isi pada buku Homo Deus ini. Buku Homo Deus ini dia memuat 3 bab atau 3 part yang dimana part pertamanya itu berjudul tentang Homo sapiens conquers the world. Bab pertama ini dia menganut 2 subbab lagi. Yang pertama itu berjudul tentang the Anthropocene dan yang kedua itu the Human Part. Nah, dalam part 1 atau bab 1 ini diceritakan mengenai Homo sapiens menaklukkan dunia, lalu bagaimana dalam dunia Homo sapiens ini banyak terdapat anak-anak ular, juga diceritakan mengenai nenek moyang. Selain itu juga diceritakan mengenai organisme aglorithma dan diceritakan mengenai kesepakatan agrikultural, lalu diceritakan juga mengenai kesepian bumi atau dunia ini selama beberapa tahun. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai penanda manusia dan siapa yang takut pada Charles Darwin. Lalu diceritakan juga atau dipaparkan juga mengenai persamaan kehidupan, lalu bagaimana simpanse, seterusnya lalu ada mengenai kuda pintar dan mengenai lebih jauh tentang seks dan kekerasan. Kesimpulan dari bab 1 ini adalah penulis ingin menyampaikan bahwasannya Homo sapiens ini berbeda dengan manusia lainnya, di mana ia memiliki kepintaran yang tinggi. Selain itu dalam buku ini juga manusia mulai menyadari segala sesuatu merupakan algoritma. Nah, di mana dalam buku ini yang dianggap algoritma adalah dunia. Lalu dunia ini dapat dikuasai dengan mengembangkan ilmu dan teknologi. Nah, untuk part yang kedua atau bab kedua itu dia berjudul tentang Homo sapiens gives meaning to the world. Bab kedua ini mengandung 4 subbab yang dimana subbab pertama itu berjudul tentang the storytellers, yang kedua the old couple, dan yang ketiga the modern convenient, dan yang keempat itu the humanist revolution atau revolusi humanisme. Nah, di dalam bab 2 buku ini atau dalam part 2 ini diceritakan mengenai para pendongeng tentang bagaimana Homo sapiens itu telah melakukan perjanjian. Setelah itu tentang adanya revolusi humanisme, lalu adanya humanisme yang dilihat dari 5 gambar. Seterusnya juga ada mengenai perpecahan humanisme dan tentang kebenaran perang. Nah, untuk yang bab ketiga berjudul tentang Homo sapiens loses control. Nah, dalam bab ketiga ini atau part ketiga ini dia mengandung 4 subbab. Yang pertama itu the time bomb in the laboratorium, yang kedua the great decoupling, dan yang ketiga the oceans of consciousness, dan yang keempat itu the dead religions. Nah, di bagian bab 3 atau part ketiga ini dibahas mengenai Homo sapiens yang mulai kehilangan kendali, di mana mereka mulai menciptakan dalam laboratorium gitu kan. Terus juga adanya tentang pemisahan besar, juga adanya mulai timbul kesadaran baru, dan terutama yang dalam bab ini itu
simpulkan secara keseluruhan bahwasannya buku ini membahas tentang bagaimana manusia berhasil menaklukkan dunia. Manusia telah berhasil melewati permasalahan puncak beberapa abad yang lalu, seperti kelaparan, wabah, dan perang gitu kan. Manusia juga berhasil mengatasinya permasalahan tersebut dengan dasar kemanusiaan, hingga rasa mengetahui juga tinggi gitu kan. Selain itu, kesimpulan dari buku ini juga dibahas mengenai bagaimana manusia memberi makna bagi dunia dengan adanya revolusi humanisme tersebut, hingga cerita-cerita yang diceritakan dalam buku ini itu banyak dipercayai oleh orang-orang, dan membuat Kristus Prancis dan Apple mendapat banyak kekuatan. Agama juga sampai sekarang dipercayai dan tetap bisa menyatukan umat manusia, dan banyak juga menimbulkan peperangan yang melatar belakangi atas nama membela negara dan kekuatan ekonomi ini semua, di mana manusia sangat yakin akan berkembangnya ekonomi. Selain itu, buku ini juga memberitahu bahwasannya bagaimana manusia pada saat itu mulai kehilangan kendali dengan cara mereka menciptakan teknologi baru dengan bekal ilmu pengetahuan mereka yang sangat tinggi. Lalu juga manusia memberitahu bagaimana cara menggunakan teknologi buatan sendiri. Nah, selain itu dalam buku ini juga dijelaskan mengenai sains yang terlalu berkembang dan selalu berkembang, juga kecerdasan selalu meningkat. Lalu buku ini juga memberitahukan bagaimana jika suatu saat manusia dihancurkan oleh ilmu pengetahuan atau kecerdasan yang mereka miliki tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan buku menurut saya setelah saya mengkritik buku ini. Nah, untuk kelebihannya, buku ini memiliki tampilan yang menarik sehingga memikat daya tarik pembacanya. Selanjutnya, dia memiliki kelebihan dari tata letaknya, itu buku ini memiliki tata letak yang rapi sehingga saat kita membaca kita tidak bingung dan mata kita tuh tidak mudah sakit atau kita cepat bosan. Untuk selanjutnya, dalam buku ini juga terdapat biografi penulis, jadinya kita itu bisa mengenali siapa sih yang menulis buku tersebut gitu kan. Untuk selanjutnya juga informasi bibliografi pada buku itu juga lengkap, jadi kita dapat mencari buku tersebut di toko lain dengan informasi yang sangat lengkap. Nah, untuk selanjutnya itu merupakan kekurangan menurut saya. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat sulit untuk dipahami, apalagi dengan hanya sekali baca atau sekilas. Nah, itu kita tidak akan dapat memahami isinya. Yang kedua, banyak istilah kata atau bahasa asing dalam buku ini yang masih belum disertai arti. Lalu materi yang disampaikan juga kurang terfokus. Maksudnya itu seperti kayak dalam bab 1 dia tidak hanya membahas tentang karakteristik Homo sapiensnya saja, tetapi juga bercampur tentang hal yang lain. Dan selain itu, gambar dalam buku ini juga tidak disertakan warna, sehingga gambar yang disertakan itu kurang menarik. Nah, setelah saya mengkritik buku Homo Deus ini, maka saya dapat mengambil kesimpulannya bahwa buku yang saya kritik ini atau buku Homo Deus ini sudah cukup baik. Materi yang disampaikan juga luas dan baik, namun sedikit saja itu bahasa yang dipaparkan atau bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat sulit dipahami. Jadi kita tuh harus membaca untuk beberapa kali agar dapat memahami materi atau isi yang disampaikan oleh buku Homo Deus ini. Nah, saran dari saya, buku ini sudah cukup bagus dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai sumber bacaan. Namun sebaiknya dalam penulisan buku penulis lebih memperhatikan lagi kejelasannya, karena saya lihat juga ada beberapa bacaan yang masih kurang jelas dan masih buram. Mungkin sekian saja presentasi dari hasil CBR buku Homo Deus yang telah saya lakukan.
selanjutnya saya mohon memberikan saran yang membangun agar kedepannya saya lebih baik lagi dalam menyampaikan materi. Nah, untuk selanjutnya saya mohon maaf jika ada masih banyak kekurangan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih juga karena telah menonton video saya.